Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Pada hari ini Pak Misbah akan mengajak kalian semua untuk kembali belajar mengenai bahasa Jawa. Nah, sebelumnya disiapkan dulu buku Ngudi Bahasa Jawa dan buku catatannya. Sudah ya? Nah, di pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah pernah belajar mengenai aksara Jawa Nglegena yang jumlahnya ada 20. Nah, kali ini kita akan melanjutkan belajarnya mengenai sandangan. Nah, apa itu sandangan? Sekarang dibuka bukunya halaman 92 sampai 93. Sudah? Nah, sandangan secara garis besar itu ada 3. Di situ disebutkan. Yang pertama adalah sandangan swara. Yang kedua ada sandangan panyi geking wondo. Yang ketiga ada sandangan panyi geking wondo swara. Nah, kita bahas satu-satu. Apa itu sandangan swara? Sandangan swara adalah sandangan yang berfungsi atau digunakan untuk mengubah suara O pada aksara Jawa Nglegena menjadi suara-suara lain. Contohnya adalah suara I, E, O, U, atau E. Ya. Contoh pertama adalah sandangan swara wulu. Nah, wulu ini digunakan untuk mengubah suara O menjadi I. Yang kedua ada pepet. Nah, pepet ini digunakan untuk mengubah suara O menjadi O. Kemudian ada suku. Nah, suku ini digunakan untuk mengubah suara O menjadi U. Nah, selanjutnya ada taling. Nah, taling ini digunakan untuk mengubah suara O menjadi E. Beda dengan pepet loh ya. Kalau pepet itu suaranya E. Kalau taling suaranya E. Nah, kemudian yang kelima ada taling tarung. Nah, taling tarung ini digunakan untuk mengubah suara O menjadi O. Nah, perhatikan contohnya. Nah, sandangan swara yang pertama yaitu wulu. Nah, ingat ya. Wulu ini digunakan untuk mengubah suara O pada aksara Jawa Nglegena menjadi I. Nah, bagaimana wujud sandangan swara wulu itu? Nah, wujud sandangan swara wulu itu seperti ini wujudnya. Ini sandangan swara wulu. Nah, buletan kecil di atas ya. Ini Pak Misbah ibaratkan aksara Jawa Nglegenanya di sini titik-titik ini. Nah, kemudian menuliskan sandangan swara wulunya itu di atas aksara Jawa Nglegenanya. Contohnya Pak Misbah mau nulis Kiki misalnya. Kiki. Nah, Kiki. Nah, kita tulis dulu aksara Jawa Nglegenanya. Aksara Jawa Nglegena ko. Nah, ko. Nah, karena di sini adalah suaranya ki, sedangkan ini masih suaranya ko, maka perlu diberikan wulu atau sandangan swara wulu seperti ini. Nah, ini sudah dibaca menjadi ki. Nah, kemudian ki lagi kita tulis
aksara Jawa nglegena ko dulu. Nah, karena bunyinya di sini ki, maka perlu diberikan sandangan suara wulu seperti ini. Nah, itu bunyinya sekarang menjadi ki. Nah, dibaca ki. Kemudian sandangan suara yang kedua, paham ya, untuk sandangan suara wulu itu untuk mengubah suara o menjadi i. Nah, sekarang ke sandangan suara yang kedua, yaitu pepet. Nah, pepet ini digunakan untuk mengubah suara o menjadi e, ya, e. Nah, bagaimana wujud sandangan suara pepet? Nah, wujud sandangan suara pepet itu seperti ini ya, nih. Nah, seperti itu. Seperti wulu tapi lebih besar. Nah, penulisannya sama di atas aksara Jawa nglegena. Contohnya Pak Misbah mau nulis ge gitu aja ya. Ge. Nah, kita tulis dulu aksara Jawa nglegena go. Nih, aksara Jawa nglegena go. Nah, karena di sini bunyinya adalah ge, maka diperlukan pepet. Nah, untuk mengubah suara go menjadi ge. Nah, ini bunyinya sudah ge. Nah, kemudian ge lagi. Nah, kita tulis aksara Jawa go dulu. Seperti ini lagi. Nah, karena di sini bunyinya ge, maka kita perlu memberikan pepet lagi di sini. Nah, ini dibaca ge. Nah, ge. Paham ya? Tetapi ada pengecualian untuk aksara Jawa lo dan aksara Jawa ro. Nah, penulisan aksara Jawa lo dan ro ketika diubah menjadi le dan re, itu penulisannya bukan diberikan tanda pepet seperti ini. Bukan diberikan tanda pepet seperti ini. Nah, tapi bagaimana penulisannya? Nah, penulisannya itu untuk yang lo itu seperti huruf atau aksara Jawa ngo. Nah, ada gininya. Seperti itu. Ini jadi dibaca lo. Sedangkan untuk re itu seperti huruf atau aksara Jawa po. Nah, tapi ada gininya. Nah, seperti itu. Nah, paham ya? Sandangan suara yang ketiga yaitu suku. Nah, suku ini digunakan untuk mengubah suara o menjadi u. Nah, bagaimana penulisan sandangan suara suku u? Nah, penulisannya itu seperti ini. Nih. Nah, seperti ini. Oke, contohnya Pak Misbah langsung kasih contoh. Contohnya Pak Misbah mau nulis tuku. Nah, kita tulis dulu aksara Jawa nglegena to. Ya, to.
to. Nah, seperti ini. Karena di sini bunyinya u, tu, maka diperlukan sandangan suara suku seperti ini. Nah, ini bacanya jadi tu. Kemudian ko sekarang ko. Aksara Jawa nglegeno ko. Nah, karena di sini bunyinya adalah u, maka ko ini diberikan tambahan suku. Nah, seperti ini. Nah, ini bacanya menjadi tuku. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita ke sandangan suara yang keempat, yaitu taling. Taling. Nah, taling ini digunakan untuk mengubah suara o menjadi e, ya, bukan e. Kalau e tadi adalah sandangan suara pepet. Kalau taling bunyinya e. Nah, bagaimana wujud dan penulisan sandangan suara taling? Nah, penulisannya seperti ini. Nah, ini aksara Jawa nglegenonya di sini. Nah, contohnya Pak Misbah kasih contoh itu Edi, Penny misal. Nah, Edi. Nah, kita tulis aksara Jawa ho, ya, ho. Karena suaranya adalah e, maka ho ini perlu diberikan sandangan taling di depannya. Nah, seperti ini. Ini bacanya jadi e, ya, bukan he ya. Jadi ini e bacanya, e. Terus di aksara Jawa do. Karena ini bunyinya di, maka perlu diberikan sandangan suara wulu, jadi edi. Nah, kemudian penny, kita tulis aksara Jawa po seperti ini. Nah, karena po ini bunyinya adalah p, ya, p ini bunyinya p, maka diperlukan sandangan suara taling sini. Nah, ini jadi bunyinya ini p, ya. Kemudian ni, kita tulis aksara Jawa no. Nah, karena di sini bunyinya adalah i, ini ni, maka perlu ditambahi sandangan suara i. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, setelah taling, sekarang kita ke sandangan suara yang terakhir, yaitu taling tarung. Taling tarung. Nah, taling tarung ini digunakan untuk mengubah suara o menjadi o, ya, menjadi o. Nah, bagaimana penulisan dan wujud sandangan suara taling tarung? Nah, wujudnya seperti ini. Nih. Ya. Nih, ini kayak angka 2. Nah, jadi huruf atau aksara Jawa nglegenonya diletakkan di sini, di apit, taling, dan tarung. Ya, Pak Misbah kasih contoh. Misalnya Pak Misbah mau nulis loro. Loro. Nah,
Ingat, kita tulis aksara Jawa nglegena lo dulu. Lo. Ya. Nah, karena ini bacanya lo, maka perlu ditambahi taling dan tarung. Nah, ini sekarang bacanya menjadi lo. Nah, kemudian ro. Nah, kita tulis aksara Jawa nglegena ro dulu. Seperti ini. Nah, karena ini bunyinya adalah ro, maka ditambahi taling di depannya dan tarung di belakang. Nah, sekarang bacanya menjadi ro. Nah, sudah paham ya? Oke. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang sandangan swara terlebih dahulu. Untuk sandangan pangi geging wondo dan sandangan pangi geging wondo swara kita pelajari insya Allah pekan depannya ya. Nanti habis ini Pak Misbah berikan latihan untuk menulis aksara Jawa dengan sandangan swara ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah ilmu buat anak-anak semuanya. Nanti kalau belum jelas silahkan dibaca buku halaman 92 ya. Cukup sekian dari Pak Misbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.